Hai sahabat pecinta film India, apakah di antara sahabat semua ada yang mempunyai kelebihan indera keenam? Selamat ya, berarti Anda adalah orang yang spesial. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Telugu Maya, film trailer misteri yang rilis tahun 2014 mempunyai durasi asli 120 menit. Film yang disutradarai Nelakanta dibintangi aktor seksi Harsh Vardhan Rain bersama Avantika Mishra. Film yang berkisah tentang seorang gadis yang memiliki kelebihan dengan melihat sesuatu yang akan terjadi dan kelebihannya bisa menguak berbagai kasus pembunuhan. Film ini mempunyai skor IMDb 6,7 dengan predikat superhit. Karena itu, mari kita bedah alur ceritanya. Film ini berkisah tentang Meghna, seorang gadis yang manis dan periang. Setelah bersantai dan mengambil foto bersama ibunya, Meghna pun pulang. Ibu Meghna mengajak melihat pembangunan rumah mereka yang akan mereka tempati. Saat ibu Meghna naik ke atas, boneka Meghna terjatuh dan Meghna pun turun untuk mengambil bonekanya. Saat Meghna menatap mata boneka tersebut, Meghna melihat kejadian tragis yang akan dialami ibunya di tempat tersebut yang membuat nyawa ibunya melayang. Meghna yang tidak mengerti dari arti penglihatannya hanya bisa terdiam dan termenung melihat seorang ibu-ibu pekerja di tempat tersebut sedang menyusui anaknya. Lalu ibu Meghna pun menghampiri Meghna dan tiba-tiba alat berat menjatuhi kepala ibu Meghna dan ibu Meghna pun tewas di tempat kejadian. Singkat cerita, Meghna pun sudah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang cantik. Love you, Ma. Meghna kini tinggal bersama ayahnya dan bekerja menjadi reporter di televisi swasta. Pada suatu hari, bos Meghna memberikan kabar kalau bulan depan televisinya akan meliput secara khusus acara fashion yang diadakan oleh perancang kondang yang bernama Siddharth Varma. Meghna yang menyukai rancangan Siddharth merasa excited menunggu hari itu. Walaupun acara fashionnya akan diadakan bulan depan, tapi Siddharth sudah tiba untuk mencari bahan yang mungkin berbeda karena tema fashion Siddharth adalah tenun tradisional Telugu. Lalu Meghna pun menemui tim dari Siddharth yaitu Anand dan Jayati. Jayati menyarankan untuk Meghna menemui Siddharth agar liputan acara lebih sesuai dengan keinginan Siddharth. Singkat cerita, Jayati mengajak Meghna bersama kameramennya yang bernama Buji mendatangi kediaman Siddharth. Pada saat itu, Siddharth sedang berenang bersama model-modelnya. Lalu Meghna dan Buji pun berkenalan dan berbincang bersama tentang liputan program fashion Siddharth. Siddharth mengundang Meghna dan Buji untuk datang di acara partinya nanti malam. Singkat cerita, Buji dan Meghna pun datang di party tersebut. Karena party adalah pesta, Meghna pun mabuk dan menari bersama Siddharth. Keesokan harinya saat Meghna dan Buji akan meliput kegiatan Siddharth, kepala Meghna masih terasa pusing karena mabuk semalam. Buji bertanya pada Meghna mengapa Meghna mencium Siddharth di pesta semalam. Lalu Meghna beralasan karena mabuk, Meghna tidak sengaja melakukannya. Lalu Buji dan Meghna pun meliput pencarian kain tenun Siddharth yang Siddharth inginkan. Selesai meliput, Siddharth bertanya pada Meghna apakah Meghna sudah punya kekasih, tapi Meghna hanya terdiam. Lalu diam-diam Meghna menemui Siddharth dan memberitahu Siddharth kalau dirinya adalah wanita baik-baik yang tidak memiliki kekasih dan akan menikah dengan pilihan dari keluarganya, dan Siddharth menyukai jawaban Meghna. Sikap Siddharth yang sangat perhatian pada Meghna menumbuhkan cinta di hati Meghna. Lalu Meghna pun pamit dan Siddharth memberikan hadiah sebuah sari untuk Meghna. Keesokan harinya Meghna membeli hadiah sebuah jam antik yang akan ia berikan pada Siddharth. Sambil menunggu hadiah Meghna dikemas, Meghna pun melihat-lihat barang-barang yang ada di toko tersebut. Saat Meghna melihat sebuah lukisan kuda, tiba-tiba Meghna mendapat penglihatan sebuah perampokan di toko perhiasan yang membuat Meghna menjadi syok. Lalu Meghna pun merenung dan mengingat perampok yang menembak satpam dalam penglihatannya. Bos Meghna menelpon agar Meghna segera menemui Siddharth untuk meliput kegiatan Siddharth. Meghna memberikan hadiah yang ia beli untuk Siddharth karena Siddharth sudah memberi hadiah kepadanya dan Siddharth sangat menyukai jam antik pemberian Meghna. Siddharth menggoda Meghna dengan jam tersebut dan semua itu membuat Meghna semakin mencintai Siddharth.
Singkat cerita, Siddharth dan Meghna pun masih mencari tenun tradisional dari desa ke desa dan meliput semua tentang kegiatan Siddharth. Meghna dan tim Siddharth mencari perhiasan acara fashion Siddharth di sebuah pusat perbelanjaan. Saat Meghna sibuk memilih, ada seorang satpam tanpa sengaja menyenggol Meghna. Lalu Meghna pun teringat wajah satpam tersebut adalah wajah satpam yang ditembak oleh perampok dalam penglihatannya. Meghna mencari tahu dan mengikuti satpam tersebut, tapi satpam tersebut sudah jauh berjalan dan Meghna pun memutuskan untuk kembali. Tapi Meghna melihat seolah-olah tempat yang sedang ia lihat adalah tempat yang sama persis dengan yang ada dalam penglihatannya. Lalu Meghna melihat pria perampok yang sama persis juga dalam penglihatannya. Meghna pun mengikuti pria perampok dan memperhatikan gerak-gerik pria tersebut. Saat pria tersebut berada persis di sebuah toko perhiasan, pria tersebut mengeluarkan pistol dan Meghna pun berteriak yang mengakibatkan peluru perampok tersebut meleset. Perampok tersebut pun menyandra Meghna dan Siddharth datang untuk menolong Meghna. Tanpa basa-basi, Siddharth pun menghajar perampok tersebut sampai tepar, lalu menenangkan Meghna yang masih syok dalam pelukannya. Hey, everything is okay. Siddharth menghantar Meghna pulang yang masih syok dan ditenangkan oleh ayahnya. Meghna hanya memendam kelebihan yang ia punya sendiri. Lalu ia pun memutuskan memberitahu ayahnya kalau ia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, termasuk kejadian yang baru ia alami dan kejadian yang merenggut nyawa ibunya. Ayah Meghna terus meyakinkan Meghna agar Meghna menjadi wanita yang kuat, karena tidak semua orang bisa memiliki kelebihan yang Tuhan berikan pada Meghna, dan menyarankan agar Meghna menggunakannya dengan bijak. Keesokan harinya, Meghna yang akan meliput kembali kegiatan Siddharth seperti biasanya menyempatkan membuat kue coklat bersama ayahnya yang akan ia bawa untuk Siddharth. Sesampainya di kediaman Siddharth, Meghna terkejut dengan seorang wanita yang memanggilnya Maggie. Ia adalah Pooja, dan Pooja adalah teman masa kecilnya. Awalnya Meghna pangling pada Pooja, tapi Pooja meyakinkan Meghna kalau dirinya sangat merindukan Meghna setelah sekian lama berpisah dan memberitahu Meghna kalau dirinya adalah tunangan Siddharth, dan Meghna pun hanya terdiam. Piju yang melihat Meghna paham kalau Meghna kecewa. Singkat cerita, liputan kegiatan Siddharth pada hari itu pun selesai. Lalu Meghna dan Biju pun pulang. Sesampainya di rumah, Meghna merasa hancur dan bercerita kepada ayahnya kalau Siddharth adalah tunangan dari teman masa kecilnya dulu, yaitu Pooja. Lalu Meghna mendapat telepon dari Pooja meminta Meghna untuk menemaninya membeli pernak-pernik untuk pernikahannya dengan Siddharth. Selesai berbelanja, Meghna dan Pooja pun makan bersama. Keesokan harinya, Meghna menghadiri acara pertunangan kerabatnya yang juga dihadiri oleh Siddharth dan Pooja. Tiba-tiba Meghna mendapat penglihatan kalau Siddharth menggorok leher Pooja, dan Meghna pun hanya terdiam menangis. Lalu pada malam harinya Meghna menceritakan tentang penglihatannya kepada ayahnya. Ayah Meghna membawa Meghna menemui psikolog untuk menanyakan tentang penglihatan yang ia lihat pada Siddharth. Psikolog tersebut bernama Vidya. Vidya mengiyakan kalau ada beberapa orang yang memiliki hal yang sama seperti Meghna. Karena itu Meghna disarankan agar membuat antisipasi kemungkinan terburuk dari penglihatan Meghna agar tidak terjadi. Tapi Meghna tidak mau membuat antisipasi saja dan akan memberitahu penglihatannya kepada Siddharth. Vidya menahan Meghna karena tidak semua orang bisa mempercayai dan memahami tentang sebuah penglihatan yang belum tentu benar. Meghna hanya harus memantau agar kejadian tersebut tidak terjadi pada Siddharth dan Pooja. Keesokan harinya Meghna menemani Pooja memilih model yang akan dipakai Siddharth untuk acara fashionnya. Semua model terlihat sangat cantik, tapi Pooja ingin seorang model yang mempunyai kecantikan khas wanita India karena ia akan memakai kain yang bertema tenun tradisional, dan tim Siddharth pun menyarankan agar Pooja memakai Meghna. Pooja pun setuju dan mengusulkannya pada Siddharth. Siddharth pun menyetujui karena Meghna memang cantik dan kecantikan Meghna akan memberi warna yang berbeda pada acara fashion Siddharth. Tak berapa lama kemudian, Meghna menemui Siddharth dan menyampaikan anggapannya kalau Siddharth adalah pria yang berkepribadian ganda dan menyimpan banyak rahasia. Tapi semua itu Siddharth tutupi dengan selalu riang dan bersikap manis pada semua orang.
Tapi Siddharth hanya terdiam dan memendam amarahnya lalu pergi. Meghna beranggapan kalau Siddharth adalah seorang pembunuh yang akan membunuh Pooja. Keesokan harinya Pooja mengunjungi rumah Meghna untuk menghabiskan waktu bersama seperti yang biasa ia lakukan dulu. Setelah Pooja pulang, Meghna pun diam di rumah karena libur. Meghna mencuci mukanya dan tiba-tiba Meghna mendapat penglihatan kalau ia melihat seorang model yang tewas tersengat listrik di bathtub kamar mandi. Lalu Meghna dan ayahnya mencari tahu tentang model tersebut di internet. Model tersebut bernama Vaishali. Ternyata Vaishali sudah dikabarkan tewas karena kecelakaan. Tapi Meghna yakin dengan penglihatannya kalau Vaishali tewas karena dibunuh. Lalu ayah Meghna bertanya pada Vidya dan menyarankan agar Meghna mencari tahu tentang kasus kematian Vaishali pada polisi yang bersangkutan. Dan Meghna pun mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu tentang kasus Vaishali. Tapi kepolisian sudah menutup kasus tersebut karena kasus Vaishali sudah ditutup dan dinyatakan tewas karena kecelakaan. Saat Meghna hendak meninggalkan kantor polisi, ada seorang polisi yang bersedia memberitahu informasi tentang kejanggalan kematian Vaishali. Polisi tersebut menceritakan kalau kematian Vaishali sudah ditutup karena permintaan Siddharth. Lalu Meghna pun kembali dan menceritakan berita yang ia dapat dari kantor polisi kepada ayahnya. Keesokan paginya, Siddharth menjemput Meghna untuk mengecek tempat pemotretan modelnya. Lalu Meghna dan Siddharth pun pergi ke sebuah bangunan tua yang cukup tinggi dan indah. Siddharth seolah-olah ingin mendorong Meghna dan semua itu membuat Meghna terdiam dan takut. Siddharth mengetahui kalau Meghna sudah mencari tahu tentang kematian Vaishali dan beranggapan kalau Siddharth adalah pembunuhnya. Lalu Siddharth pun mematahkan anggapan Meghna karena Siddharth tidak mungkin membunuh Vaishali karena pada saat itu Vaishali adalah kekasihnya. Lalu Siddharth pun menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Vaishali dan sampai kecelakaan itu terjadi pada Vaishali. Ketika itu, pada saat malam sehabis bercinta dengan Siddharth, Vaishali pun mandi. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi Siddharth mendengar suara teriakan Vaishali. Siddharth pun langsung masuk ke kamar mandi Vaishali dan melihat Vaishali yang tersengat listrik dari sebuah pengering rambut. Siddharth pun langsung membawa Vaishali yang sekarat ke rumah sakit terdekat dengan mengendarai mobil. Karena tergesa-gesa, mobil Siddharth pun mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Vaishali tewas dan Siddharth tersadar setelah 10 hari kemudian. Lalu kerabat Siddharth mengurus kematian Vaishali sebagai kecelakaan. Siddharth menjalani hidup yang berat tanpa Vaishali. Lalu Pooja hadir dalam hidup Siddharth, menemani dan membantu Siddharth melupakan Vaishali. Orang tua Siddharth sangat menyukai Pooja. Karena itu orang tua Siddharth meminta Siddharth untuk menikahi Pooja dan Siddharth pun menuruti keinginan orang tuanya. Pada suatu hari Siddharth melihat liputan tentang Meghna dan ia merasa kalau Meghna sangat mirip dengan Vaishali. Dari senyumnya hingga pemikiran Meghna yang hampir sama dengan Vaishali, semua itu membuat Siddharth tertarik dan jatuh hati pada Meghna. Sebelum Siddharth menemui Meghna, karena itu Siddharth merencanakan pertunjukan fashionnya untuk diadakan di kota Meghna dan diliput oleh Meghna. Siddharth juga membuat jadwal liputan yang padat agar dirinya bisa dekat dengan Meghna. Setelah Siddharth bertemu dan mengenal Meghna, Siddharth yakin dengan hatinya kalau ia mencintai Meghna. Tapi Meghna tidak begitu saja mempercayai Siddharth yang sudah pergi meninggalkannya. Meghna pun bingung apakah ia harus mengikuti kata hatinya atau menimbang tentang pemikiran dan penglihatannya kalau Siddharth adalah pembunuh. Sejak saat itu hubungan antara Meghna dan Siddharth pun menjadi kaku. Singkat cerita, Pooja memberitahu Siddharth kalau tanggal pernikahannya sudah ditentukan dan Pooja sangat bahagia, tapi tidak dengan Siddharth, dan acara pertunjukan fashion Siddharth pun tiba. Dengan
Dengan tema tenun tradisional, Meghna membuka acara fashion tersebut dengan baik. Meghna tidak sengaja menolong Siddharth memakai baju, lalu Siddharth memeluk dan melamar Meghna, tapi Meghna tidak menginginkannya karena Siddharth adalah tunangan Puja, sahabatnya. Siddharth tidak peduli karena ia tidak mencintai Puja. Puja hanya seseorang yang hadir di saat Siddharth merasa hancur. Siddharth yakin kalau Meghna pun memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Tiba-tiba petugas acara memanggil Siddharth untuk naik ke atas panggung karena acara fashion akan selesai dan Meghna melihat semuanya dari bawah panggung, ditutup dengan model pamungkas Puja. Meghna melihat sesuatu yang aneh dari mata Siddharth. Dan acara fashion Siddharth pun selesai. Meghna pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri. Tiba-tiba Meghna melihat penglihatan yang sama tentang Siddharth yang menggorok leher Puja. Di lain tempat, Puja yang berbahagia karena sukses melaksanakan fashion Siddharth dan akan segera menikah dengan Siddharth, memeluk dan mengucapkan selamat pada Siddharth. Tapi Siddharth malah meninggalkan Puja begitu saja. Meghna bersama ayahnya mendatangi Vidya untuk menjelaskan kalau penglihatan Meghna tentang Siddharth selalu kembali dan sering terjadi. Karena semua itu membuat Meghna terganggu dan ingin menyelamatkan Puja. Lalu Vidya pun memutuskan kalau dirinya bersama ayah Meghna akan menemui Siddharth besok agar penglihatan Meghna tidak sampai terjadi. Lalu Meghna mendapat telepon dari Puja untuk menemuinya besok karena Puja ingin bercerita tentang Siddharth yang sudah berubah. Lalu Vidya meyakinkan Meghna untuk menemui Puja. Karena dalam penglihatan Meghna kejadian tersebut terjadi di saat Meghna, Siddharth dan Puja bersama. Semuanya terjadi di depan mata Meghna. Kejadian itu tidak akan terjadi karena besok Vidya dan ayah Meghna akan menemui Siddharth. Sementara itu Meghna menemui Puja. Lalu keesokan harinya Meghna pun berkunjung ke rumah Puja. Meghna masuk dan Puja pun mulai menceritakan tentang Siddharth yang sudah mengabaikannya dan mencurigai Siddharth sudah mencintai wanita lain dan mungkin itu Meghna. Karena Puja menyadari adanya kemiripan antara Meghna dan Vaisali, Meghna pun terkejut dengan anggapan Puja. Lalu Puja mendesak Meghna dengan berbagai macam pertanyaan yang membuat Meghna menjadi takut. Dan semua itu hanya gurauan Puja. Meghna mengakui kalau dirinya dan Siddharth saling mencintai sebelum Meghna tahu kalau Puja adalah tunangan Siddharth. Tapi Meghna tidak menerima cinta Siddharth karena Siddharth akan menikah dengan sahabatnya Puja. Lalu Puja pun menjelaskan semua perasaannya dan merelakan kalau Siddharth seharusnya menikah dengan Meghna karena Meghna dan Siddharth saling mencintai. Puja merelakan Siddharth untuk sahabatnya Meghna dan merayakan semuanya dengan minum bersama. Sementara itu Siddharth sedang menuju ke rumah Puja dengan seorang bersenjata api. Di balik senyumnya, Meghna menceritakan obsesinya pada Siddharth dan obsesi itu membuat Puja menghalalkan segala cara untuk mendekati Siddharth termasuk membunuh Vaisali. Di sisi lain, ternyata pria bersenjata yang bersama Siddharth adalah polisi yang akan menangkap Puja karena kepolisian sudah mendapatkan bukti tentang pembunuhan Vaisali. Di rumah Puja, Puja menyesali semua perbuatannya karena telah membunuh Vaisali kepada Meghna dan semua itu hanya sandiwara Puja agar Meghna bersimpati padanya dan Puja pun berupaya untuk membunuh Meghna yang sudah pusing karena minum minuman yang diberikan Puja. Siddharth dan polisi pun tiba dan mendobrak rumah Puja. Polisi dan Siddharth melihat Puja yang sedang berupaya membunuh Meghna. Lalu polisi tersebut mengancam Puja dengan pistolnya agar melepaskan Meghna dan Siddharth menolong Meghna yang hampir pingsan. Saat polisi tersebut lengah, Puja merebut pistol polisi dan menembak polisi tersebut tepat di perutnya dan polisi tersebut pun tewas. Puja mengancam Siddharth dengan pistolnya agar tidak menutupi Meghna karena Puja akan membunuh Meghna karena Puja beranggapan Meghna adalah perusak obsesinya kepada Siddharth. Lalu Siddharth mengambil sebuah pisau untuk melindungi dirinya dan memohon agar Puja membuang pistolnya. Tapi Puja tetap tidak menghiraukan Siddharth dan akan tetap menembak Meghna. Siddharth memasangkan badannya dan berupaya merebut pistol yang ada di tangan Puja dengan masih memegang pisau di tangannya. Saat Puja melepaskan tembakan ke arah Meghna, tiba-tiba
Megna yang melihat semuanya hanya bisa terdiam lalu pingsan di samping Siddharth yang menahan sakit dengan luka tembak di tangannya. Singkat cerita, Siddharth dan Megna pun hidup bersama dan film pun tamat. Indra keenam adalah anugerah yang spesial, hadiah dari Tuhan untuk orang tertentu. Karena itu indra keenam alangkah baiknya agar digunakan dengan bijak oleh pemiliknya. Sesungguhnya obsesi yang berlebihan kepada seseorang akan merugikan diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton filmnya. Wassalam, bye.